Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari tim Dewantara yang pada kesempatan kali ini berdiri pada posisi kontra dalam mosi perdebatan penggunaan AI oleh Gen Z memperburuk ketergantungan teknologi dan mengurangi kreativitas. Dewan juri yang kami hormati, secara tegas, lugas, dan mantap kami tidak sepakat atas mosi perdebatan kali ini. Saya Junika Zenti Afia sebagai pembicara pertama, rekan saya Muhammad Rashid Al-Fajri sebagai pembicara kedua, dan rekan saya Siti Mariam sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang saya hormati, let proceed, not revisit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Dalam permasalahan yang sering terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah kurangnya proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Dalam hal ini, proses pembelajaran dilakukan dengan teori yang membuat peserta didik menjadi jenuh dan sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dibutuhkan sebuah media yang bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah untuk diterapkan serta memperluas wawasan bagi seluruh peserta didik. Dewan juri yang kami hormati, generasi Z adalah generasi yang tumbuh dengan teknologi digital sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Gen Z memiliki hubungan yang sangat erat dengan kecerdasan buatan atau AI. Gen Z juga menyukai pembelajaran yang menyenangkan dan itu bisa diwujudkan oleh AI. AI memungkinkan untuk mengakses berbagai sumber informasi dimanapun dan kapanpun mereka berada. AI dapat membantu mengembangkan kreativitas dengan menyediakan alat-alat yang canggih untuk membuat proyek-proyek yang menarik. Dewan juri yang saya hormati, pemanfaatan teknologi pembelajaran merupakan salah satu sarana penyiapan tenaga kerja di masa depan. Dengan pemahaman yang baik tentang teknologi, peserta didik dapat memperluas akses ke informasi, mengembangkan keterampilan komunikasi, meningkatkan kreativitas, dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang terhubung secara digital. Maka dari itu, Dewan juri yang terhormat, penting bagi pendidik dan juga orang tua untuk mendukung dan mendorong peserta didik dalam mengembangkan pemahaman yang baik tentang teknologi sehingga mereka dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk hal-hal positif dan membangun masa depan yang sukses. Dewan juri yang saya hormati, pendidikan dan juga teknologi ini selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman, sehingga pendidikan merupakan karakter pembentuk kepribadian yang sangatlah penting. Dalam perkembangan zaman, pendidikan pasti selalu mengalami perubahan yang lebih baik ke depannya, sehingga teknologi berperan sebagai kendaraan dalam penyampaian pembelajaran. Teknologi juga dalam pendidikan ini dijadikan sebagai perantara untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Dewan juri yang saya hormati, dengan ini kami menyatakan tidak sepakat atas mosi perdebatan penggunaan AI oleh Gen Z memperburuk ketergantungan teknologi dan mengurangi kreativitas, didasari oleh beberapa argumentasi yang akan disampaikan secara komprehensif oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Terima kasih, salam konstitusi. Scientia Potentia S. Pengetahuan adalah kekuatan. Dewan juri yang saya hormati, izinkanlah saya selaku pembicara kedua dari tim kontra menyatakan dengan tegas, lugas, dan mantap tidak sepakat pada mosi mengenai penggunaan AI oleh Gen Z memperburuk ketergantungan teknologi dan mengurangi kreativitas. Dewan juri yang saya hormati, dengan adanya teknologi tentunya dapat mempermudah proses pendidikan. Teknologi juga dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Perangkat dalam pendidikan yang interaktif merupakan jalan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan meninteraksikan perangkat pendidikan di dalam kelas. Teknologi dikatakan sebagai pusat sumber daya yang baik sebagai penunjang dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini tertulis dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang kompetensi lulusan standar ISI. Maka prinsip pembelajaran yang digunakan pada poin ke-13 yang berbunyi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Teknologi sebagai penetapan memilih strategi pembelajaran, bahan, dan peralatan media yang digunakan guna untuk meningkatkan suasana pembelajaran. Dewan juri yang saya hormati, penggunaan artificial intelligence atau AI semakin meluas, termasuk di bidang pendidikan. AI dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan potensi siswa, terutama di bidang kreativitas. Kreativitas merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan yang dapat membantu siswa untuk mengembangkan ide-ide baru, mengeksplorasi gagasan, dan menghasilkan solusi yang inovatif. Namun, seringkali pembelajaran di sekolah cenderung mengarah pada pembelajaran yang bersifat reproduktif atau memori. Hal ini dapat menghambat perkembangan kreativitas siswa. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang dapat membantu meningkatkan kreativitas siswa. Dewan juri yang saya hormati,
Pakar komunikasi digital dari Universitas Indonesia, Firman Kurniawan, menyoroti potensi besar sekaligus tantangan yang dihadirkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam sektor pendidikan. Menurutnya, AI dapat membantu guru merancang materi pembelajaran serta secara lebih efektif dan menarik, termasuk mengubah materi yang tadinya berbasis tertulis atau teks menjadi berbentuk audio atau visual yang lebih mudah untuk dipahami siswa. AI juga bisa memetakan gaya belajar siswa. Dengan analisis tugas-tugas yang diberikan, AI bisa mengidentifikasi apakah siswa lebih cepat belajar melalui audio, visual, atau studi kasus. Hal ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pembelajarannya. Dewan Juri yang saya hormati, penerapan teknologi memiliki beberapa manfaat bagi pendidikan, antara lain munculnya media massa sebagai sumber ilmu pengetahuan khususnya pada media elektronik. Yang kedua, adanya metode baru yang dapat mempermudah dalam proses belajar siswa di sekolah. Dengan teknologi, maka terciptalah metode yang bersifat menarik dan memudahkan mahasiswa memahami materi. Yang kedua, pembelajaran dapat dilaksanakan secara daring, contohnya dengan menggunakan aplikasi Zoom, Gmeet, ataupun dengan menggunakan jasa pos internet. Dewan Juri yang saya hormati, proses pembelajaran siswa juga memiliki manfaat lain, antara lain dapat membuat pembelajaran menjadi lebih efektif, dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang kompleks secara jelas dan mudah dipahami, dapat mempercepat proses yang lama menjadi cepat, dan menghadirkan peristiwa yang langka, serta banyak penemuan-penemuan yang baru. Dewan Juri yang saya hormati, penggunaan artificial intelligence semakin meluas termasuk di bidang pendidikan. AI dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengembangkan potensi siswa, terutama dalam hal kreativitas. Dalam era digital dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, penggunaan AI menjadi semakin luas dan tidak terkecuali di dunia pendidikan. Dewan Juri yang saya hormati, maka dengan demikian kami tetap pada pendirian kami, yakni tidak sepakat pada mosi mengenai penggunaan AI oleh Gen Z memperburuk ketergantungan teknologi dan mengurangi kreativitas. Sekian, terima kasih. Salam konstitusi. Ignorance is not bliss. Kebodohan bukanlah kebahagiaan. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya selaku pembicara ketiga dari tim kontra yang dengan tegas, lugas, dan mantap tidak sepakat mengenai mosi perdebatan penggunaan AI oleh Gen Z memperburuk ketergantungan teknologi dan mengurangi kreativitas. Dewan Juri yang terhormat, bagi generasi Z, AI sudah menjadi bagian dari diri mereka sesuai dengan karakteristik mereka yang memiliki rasa ingin tahu. Dengan AI, mereka dapat mengeksplorasi produk visual seperti mengedit foto atau video, transformasi pendidikan seperti menanyakan jawaban tentang soal mata pelajaran yang ingin ditanyakan, dan Gen Z sudah memaksimalkan penggunaan AI bagi kehidupan mereka. Dewan Juri yang terhormat, asisten virtual AI juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung guru dengan memberikan saran tentang strategi yang pengajaran yang efektif, menyediakan sumber daya tambahan, dan bahkan membantu dalam memantau perkembangan individual siswa. AI membebaskan waktu dan sumber daya guru untuk fokus pada interaksi yang lebih mendalam dan membangun hubungan yang kuat dengan siswa. Selain itu, analisis data pendidikan yang diperoleh melalui AI memungkinkan lembaga pendidik untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam kinerja siswa. Dengan pemahaman mendalam ini, lembaga dapat mengambil keputusan informasional yang lebih baik terkait dengan pengembangan kurikulum, peningkatan metode pembelajaran, dan pemenuhan kebutuhan siswa secara menyeluruh. Dewan Juri yang terhormat, hasil penelitian dari Smith dan Brown menunjukkan bahwa implementasi AI dapat meningkatkan hasil pemahaman siswa. Adopsi teknologi ini memungkinkan evaluasi yang lebih akurat terhadap pemahaman siswa, memfasilitasi umpan balik yang lebih cepat, dan memberikan solusi untuk kebutuhan belajar individual. Dewan Juri yang terhormat, melihat ke depan, penting untuk memahami bahwa hubungan AI dan kecerdasan manusia akan terus berkembang. Teknologi AI akan semakin canggih dan integrasinya dalam kehidupan sehari-hari akan semakin dalam. Namun, tantangan yang ada akan juga semakin kompleks. Oleh karena itu, kolaborasi antara pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat umum sangatlah penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Dewan Juri yang terhormat, ke depan kita perlu membangun ekosistem di mana AI dan manusia dapat bekerja sama secara harmonis. Dalam hal ini, peran manusia tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pengembang dan pengatur teknologi itu sendiri. Dengan pendekatan ini, kita dapat menciptakan masa depan di mana AI tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga memperkaya kecerdasan manusia. Dewan Juri yang terhormat, penggunaan AI memiliki potensi untuk membawa banyak manfaat bagi kecerdasan manusia, termasuk peningkatan efisiensi, personalisasi pendidikan, dan dukungan dalam penelitian ilmiah. Dengan langkah-langkah yang tepat, seperti mengembangkan literasi teknologi,
mengintegrasikan AI dalam pendidikan, dan menerapkan kebijakan yang etis. Kita dapat memaksimalkan manfaat AI tanpa mengorbankan kecerdasan manusia. Dalam menghadapi masa depan, penting untuk memastikan bahwa AI digunakan sebagai alat yang memperkaya dan melengkapi kecerdasan manusia, bukan sebagai pengganti. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik, lebih cerdas, dan lebih berdaya saing di era teknologi ini. Dewan juri yang terhormat, dengan demikian kami tidak sepakat pada mosi perdebatan kali ini, yaitu penggunaan AI oleh Gen Z memperburuk ketergantungan teknologi dan mengurangi kreativitas. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.